Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi pembelajaran geografi, kita akan mencoba membahas tentang aplikasi atau penerapan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Seperti yang pernah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu, yaitu di kelas 10, bahwa kajian materi penginderaan jauh dan sistem informasi adalah sebuah kajian yang terkategori atau termasuk kepada geografi teknik. Nah, kita ingat dulu bahwa geografi teknik itu terdiri dari beberapa materi dalam pembelajaran geografi di SMA. Yang pertama adalah materi pemetaan, yang kedua adalah materi penginderaan jauh atau dikenal sebagai indraja, yang ketiga dikenal dengan materi sistem informasi geografi. Nah, kenapa dikatakan bahwa ini termasuk kepada geografi teknik? Disebabkan karena bahwa kajian yang berkaitan dengan penginderaan jauh, sistem informasi geografi dan pemetaan masuk kepada kategori geografi teknik, yaitu di dalamnya terdapat beberapa materi yang berhubungan dengan bidang teknik. Seperti contoh yang berkaitan dengan materi pemetaan. Materi pemetaan, kenapa disebut dengan istilah geografi teknik? Karena di dalamnya adalah terdiri dari materi-materi yang berhubungan dengan perhitungan-perhitungan angka yang berkaitan dengan kajian-kajian secara umum dari materi pemetaan. Kemudian bagaimana kalau dengan penginderaan jauh? Materi penginderaan jauh juga terkait dengan geografi teknik karena di dalamnya terdapat beberapa teknik atau upaya atau usaha yang mana berkaitan dengan komponen-komponen seperti satelit, kemudian unsur-unsur lain yang ada di dalamnya. Nah, itu yang dikatakan dengan istilah geografi teknik dalam penginderaan jauh. Nah, yang ketiga, sistem informasi. Mengapa dikatakan dengan istilah geografi teknik? Karena ilmu geografi di dalam sistem informasi geografi itu terkait dengan teknik atau bidang komputerisasi, di mana di dalamnya adalah adanya komponen-komponen perangkat-perangkat baik yang berkaitan dengan software maupun yang berkaitan dengan hardware. Nah, ini adalah yang menyebabkan bahwa materi kali ini itu berhubungan dengan materi geografi teknik. Nah, judul atau tema kita pada kali ini yaitu adalah tentang aplikasi atau penerapan kajian ilmu penginderaan jauh dan sistem informasi geografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi lingkungan kita. Yang pertama, sebagai contoh, yaitu adalah yang berkaitan dengan bidang kelautan atau oceanografi. Nah, laut adalah salah satu objek yang berkaitan atau yang bisa dihubungkan dengan materi penginderaan jauh karena di dalamnya kita mengetahui bahwa laut tersebut terdiri daripada beberapa aspek yang berhubungan dengan masalah teknik. Seperti contoh, tentang perhitungan kadar garam yang ada di laut atau kadar garam air laut. Yang kedua adalah adanya gelombang. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang itu adalah proses pergerakan sebagian air di permukaan laut menuju kepada bagian yang lainnya. Yang ketiga adanya arus. Nah, arus laut adalah suatu proses pergerakan air laut dalam masa tertentu. Biasanya arus laut tersebut adalah berada pada kedalaman tertentu. Nah, ini semua adalah bisa dikaji melalui segi penginderaan jauh. Sebagai contoh dalam bidang kelautan, masyarakat di negara yang maju yang masyarakatnya adalah memiliki mata pencarian sebagai pelaut atau sebagai nelayan, ini mereka itu memiliki suatu perangkat atau alat yang digunakan untuk memantau keberadaan ikan yang menyebar di bagian permukaan laut di sekitar lingkungan mereka. Kenapa harus dipantau? Karena ternyata berdasarkan dari adanya proses penginderaan jauh, itu kita bisa mengetahui bagaimanakah koloni-koloni ikan tersebut berada di bagian perairan laut tersebut.
Sehingga ketika mereka berangkat ke laut, mereka dibekali dengan data itu. Dan akhirnya mereka secara teori dan secara praktis itu diterapkan dan mendapatkan hasil yang memuaskan dari ikan-ikan yang ada di lautan tersebut. Nah, ini berarti secara tidak langsung kepada materi kajian oceanografi atau bidang kelautan. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan pemanfaatan untuk klimatologi atau ilmu meteorologi yang berhubungan dengan keadaan iklim atau cuaca suatu wilayah. Nah, iklim atau cuaca di suatu wilayah itu kita bisa mengenalinya melalui apa? Melalui teknik yang dikatakan dengan penginderaan jauh. Sebagai contoh, bagaimanakah pergerakan angin tornado yang melanda negara Amerika Serikat tersebut itu ternyata bisa dipetakan, bisa dilihat proses pergerakannya, dari mana menuju kemana, ke arah mana, dan seterusnya. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan istilah klimatologi. Jadi di sini klimatologi itu membahas tentang iklim, sekaligus adalah meteorologinya atau cuacanya. Jadi kedua bagian ini memiliki suatu kemampuan, memiliki suatu keadaan yang bisa dikategorikan dan akhirnya bisa diprediksi. Nah, proses prediksi ini atau yang dikenal dalam masyarakat kita dikenal dengan istilah ramalan. Maka muncullah istilah ramalan cuaca. Jadi ramalan cuaca yang terjadi di suatu wilayah itu ternyata bisa diprediksi melalui apa? Melalui teknik yang dikenal dengan penginderaan jauh. Nah, kemudian berikutnya adalah yang berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu adalah bidang hidrografi atau hidrologi. Apa yang dimaksud dengan hidrografi atau hidrologi? Yaitu adalah gambaran permukaan air yang ada, gambaran potensi air yang ada di permukaan bumi. Nah, ini ternyata air yang ada di permukaan bumi itu memiliki beberapa posisi, beberapa tempat yang berbeda. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan potensi air yang ada di laut atau wilayah perairan laut. Yang kedua adalah wilayah perairan darat. Di manakah perairan darat tersebut? Contohnya adalah waduk, bendungan, kolam, termasuk diantaranya adalah sumur, baik itu sumur artesis maupun sumur freatik, baik itu adalah sumur dalam maupun sumur permukaan. Yang kedua, air berada di dalam tata udara atau atmosfer. Nah, jadi air yang ada di atmosfer itu adalah wujudnya masih dalam bentuk gas. Nah, manakala terjadi hujan, ternyata gas tersebut menjadi titik air dan turun menjadi air hujan. Jadi itu ada juga potensi. Potensi air yang ada di atmosfer ini dikenal dengan sebutan yang dimaksud dengan awan. Nah, awan itu adalah proses bentukan dari adanya proses penguapan yang ada di permukaan bumi. Air itu naik ke angkasa melalui proses pemanasan yang disebut dengan evaporasi. Kemudian setelah di angkasa, mereka membentuk koloni-koloni baru yang dikenal dengan awan. Jadi awan itulah yang merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan potensi air yang ada di udara atau di atmosfer. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah potensi air yang ada di dalam tanah. Nah, kenapa masuk ke dalam tanah? Karena tanah yang menjadi permukaan bumi itu manakala terjadi hujan itu akan mengalami suatu proses infiltrasi atau peresapan. Nah, jadi tiga aspek tadi kalau yang berkaitan dengan masalah hidrologi, yang pertama adalah kondisi perairan laut, yang kedua adalah potensi perairan di udara, yang ketiga adalah kondisi perairan yang ada di darat, baik itu adalah di permukaannya maupun di daratan yang lebih dalam. Nah, ini adalah penerapan atau aplikasi penginderaan jauh dalam bidang hidrologi. Nah, yang ketiga, penerapan atau aplikasi penginderaan jauh itu diantaranya di dalam bidang pemetaan. Nah, tadi saya katakan bahwa ilmu yang mempelajari tentang pemetaan itu mengkaji di dalamnya terkait dengan bagaimana cara untuk menggambarkan bagian permukaan bumi, baik itu seluruhnya maupun sebagian,
baik itu adalah unsur-unsur yang detail maupun unsur-unsur yang tidak detail. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan istilah dengan bidang pemetaan. Nah, yang berikutnya kita mengenal yang namanya dengan potensi permukaan bumi. Ingat bahwa potensi permukaan bumi itu adalah potensi yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang ada di suatu wilayah. Nah, ini contohnya seperti hanya istilahnya di dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah peta penggunaan lahan atau persebaran penggunaan lahan di permukaan bumi. Sebab begini, di dalam kenyataannya penggunaan lahan itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Apakah itu bidang pertanian, apakah itu bidang perikanan, maupun bidang peternakan. Jadi secara tidak langsung bahwa ini menggambarkan tentang kondisi permukaan bumi yang merupakan bagian yang bisa dikaji melalui penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, rupanya hanya itu sebagai bagian daripada materi untuk bagian ke-1 tentang pemanfaatan penginderaan jauh dan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.